Handphone flip kecil yang layar dalamnya itu halus banget, ngecasnya cepet dan kameranya collab sama Hasselblad. Ini dia Oppo Find N3 Flip. Seberapa bagus? Langsung aja kita mulai, ini dia reviewnya. Halo, apa kabar semuanya, kembali dalam Putur Reza. Kita ngomongin seputar gadget lagi dan langsung aja, ini dia salah satu handphone lipat terbaru dari Oppo Find N3 Flip. Ya, jadi ini dia penerusnya Oppo Find N2 Flip yang sebelumnya udah rilis di Indonesia itu sekitar beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Mei ya, kalau tidak salah. Kalau kita lihat dari perilisannya di Indonesia, jaraknya tuh mungkin kayak kelihatan pendek ya. Tapi sebenarnya itu karena Oppo secara global, saya bisa bilang agak terlambat untuk ngerilis handphonenya di luar mainland China ya. Jadi mereka rilis untuk di China dulu baru keluar. Nah sekarang Oppo tuh sepertinya belajar dari situ. Mereka nggak nunggu lama-lama lagi, cuma sekitar sebulan doang, sebulan setengah lah ya, setelah mereka ngerilis untuk versi mainland China, Find N3 Flip akhirnya resmi rilis secara global termasuk buat di Indonesia. Jadi mantap banget, nggak perlu lama-lama. Untuk yang penasaran, harganya berapa di Indonesia? Jadi handphone ini tuh dipasang di angka 15.999 ya, 15.999. Dan buat yang sebelumnya sempat register atau mungkin pas video ini tayang masih bisa register, itu bakal dapat kupon diskon 10% yang menurut saya menarik banget dan sayang banget buat dilewatin. Untuk handphone sendiri, dia sebenarnya ngebawa banyak hal bagus yang udah ada di versi sebelumnya, serta meningkatkan yang kurang-kurang ya. Beberapa sih masih ada tapinya kalau menurut saya. Cuma ya ntar deh, kita omongin sambil review. Untuk permulaan, seperti biasa saya harus ngomongin boxnya dulu. Karena gimana pun saat ini box masih menjadi salah satu keunggulan nilai jual lebih yang dikasih Oppo. Ya, jadi kotaknya punya tampilan yang sebenarnya rada mirip dari Find N2 Flip. Ukurannya masih lumayan gede dan isinya itu masih komplit banget ya. Untuk yang kali ini, Oppo Indonesia ngirimin saya Find N3 Flip yang warnanya mungkin kelihatan cute sekali ya. Yang di kotaknya itu tertulis sebagai merah muda kabut, atau kalau saya terjemahkan ke bahasa Inggris Misty Pink ya kali. Lucu gitu warnanya, pink gini. Cuma saya ngeliatnya sih kayak warnanya Justice Gundam gitu ya. Jadi nggak apa, saya juga suka sama Justice, keren sih. Terus untuk isi kotak kita lanjut, dia dapat charger juga 67 watt, ada kabel USB-C dan masih dapat casing ya. Casingnya pun dia berbeda dibandingkan Find N2 Flip karena dia dapatnya adalah clear case dengan warna. Jadi ada yang pink ya, casingnya dikasih warna pink juga. Sedangkan kalau Find N2 Flip kemarin itu kan dapatnya adalah clear case biasa. By the way, kalau misalnya kita ingin compare dengan Find N2 Flip, perbedaan yang bisa langsung kelihatan di sini tuh sebenarnya adalah di bagian kamera. Udah pasti ya, karena di sini sekarang ada tulisan Hasselblad yang sebelumnya kan dipasang Oppo di belakang, sekarang dipindahin ke bagian kamera. Habis itu, yang baru juga di Find N3 Flip sekarang ada yang namanya silent slider ya, yang di bagian samping ini. Permukaannya dibikin bertekstur gitu, biar beda dan gampang dirasain sama jari pas kita megang tanpa harus ngeliat. Ada 3 pilihan mode, yaitu ring, terus kalau kita geser ke tengah ada yang vibrate alias mode getar, serta satu lagi adalah full silent. Fitur begini mungkin tidak terlalu familiar ya untuk banyak user Android karena memang gak banyak yang punya. Tapi percayalah, kalau udah pernah pakai, mayoritas orang sih bakal suka karena ini emang berasa banget memudahkan ketika pengen silent handphone atau enggak. Ini enak banget sih, saya suka, kita tinggal geser-geser doang. Untuk build quality handphone sendiri, ini Find N3 Flip berasa solid sih menurut saya, dan Oppo di sini juga tidak meninggalkan IPX4 untuk sertifikasi tahan air. Jadi misalnya kehujanan, ketumpahan air, no worries ya, tenang-tenang aja. Habis itu untuk mekanisme clamshell-nya sendiri pas dilipat dia emang masih rapet banget ya kayak gini, bahkan ngegigit gitu kalau kita cobain ke kertas bisa diangkat. Untuk performa yang salah sendiri juga menurut saya sudah sesuai ekspektasi. Sensasi ngeflipnya itu emang enak banget gitu, berasa snappy banget ya, enak set gitu, langsung kebuka. Tapi karena ini juga, saya juga masih menemukan bahwa ada beberapa angle yang jadinya tidak bisa ditahan sama handphonenya. Jadi kalau misalnya udah ada agak miring gitu, dia bakal otomatis langsung kebuka lurus. Ya mungkin tidak signifikan dan mungkin tidak akan ngefek ke banyak orang. Ini cuman saya nitpicking aja sedikit. Balik lagi kita ngomongin soal layar luar, karena emang tren saat ini kalau kita ngebahas tentang handphone lipat, handphone flip, udah pasti cover screen ini jadi penting banget. Di sini Oppo tuh masih memakai bentuk yang sama dengan Find N2 Flip, yaitu layar dengan orientasi vertikal.
Perubahan yang bisa saya langsung lihat pas mengaktifkan layar handphone ini sebenarnya adalah bagaimana Oppo menyusun fungsi yang biasa dipakai kayak widget-widget itu dalam bentuk app drawer. Jadi kalau sebelumnya kan di Find and Flip dia cuma per page gitu untuk widget, tapi sekarang disusun dalam app drawer. Menurut saya ini lebih simple dan jadi gampang dipakai. Secara fungsi, Oppo juga nambahin nih karena nggak cuma buat widget doang. Beberapa aplikasi sekarang juga sudah bisa langsung diakses dan dipakai di layar luar ini tanpa harus menginstal aplikasi tambahan kayak cover screen ya. Jadi udah bisa langsung dipakai. Pilihannya juga lumayan banyak. Seperti contoh di sini ada X atau Twitter, terus ada TikTok, ada Google Maps, ada WhatsApp, ada YouTube Music, ada Gojek, Grab dan segala macamnya. Itu udah bisa dipakai dan berjalan dengan baik sini. Cuma untuk saat ini emang belum semua aplikasi bisa ya. Seperti misal kayak Instagram deh yang menurut saya harusnya bisa karena orientasi layarnya udah pas banget ya, vertikal gitu. Jadi semoga nanti bisa ditambahin karena menurut saya harusnya ada bisa. Terus kalau kita ngomongin soal customize di cover screen ini juga menurut saya leluasa sekali, kita bisa pilih wallpaper entah yang bawaan atau download sendiri. Serta ada opsi baru yang namanya interactive pets ya. Jadi ada beberapa pilihan hewan yang lucu-lucu banget ya, kita bisa taruh di cover screen ini untuk jadi wallpaper, dan menurut saya sih ya bisa disesuaikan lah sama selera, pilihannya banyak banget. Jadi tinggal kita pengennya kayak gimana. Nah masih ngomongin soal si cover screen ini juga nggak lengkap kalau saya tentunya tidak ngebahas soal kamera, karena ini emang erat banget kaitannya dengan fungsi preview konten baik itu foto maupun video. Di seri yang baru ini, Oppo akhirnya memberikan dukungan menggunakan lensa ultra wide ya untuk foto yang lebih lebar ketika kita menggunakan cover screen. Akhirnya, jadi mau selfie rame-rame, mau ngevlog atau mungkin bikin konten dengan angle yang sekedar lebih luas aja, lebih lebar, sekarang tuh udah bisa gitu. Jadi oke banget. Oh ya, by the way untuk setup kameranya ini nggak salah sih sebenarnya kalau kita sebut bahwa Find and Flip dari Oppo adalah handphone flip dengan kamera yang komplit ya. Jadi ada 3 lensa hasil kolaborasi mereka dengan Hasselblad yang dikemas dalam frame lingkaran, yaitu ada lensa utama, ada lensa ultra wide dan telefoto. Jarang-jarang kan handphone flip bisa pasang lensa telefoto. Handphone standar aja itu masih banyak yang skip. Ini handphone flip dikasih telefoto. Cakep. Mode foto yang dikasih juga lengkap, termasuk di sini ada mode high res untuk memaksimalkan resolusi serta ada mode pro. By the way, biar bisa sedikit kita pamerin Hasselblad aja, jangan lupa buat pakein watermark. Ada 2 pilihan, yang standar kayak begini atau yang nambah border putih seperti sekarang. Sedikit tambahan juga dari yang saya coba nih ya. Ketika kita menggunakan mode high resolution, itu fotonya nggak bakal ada watermark. Jadi kalau yang saya lihat ini sepertinya memang ditujukan buat cropping. Jadi setelah misalnya kita adjust itu watermarknya bisa ditambah. Jadi kalau kita cuman foto dengan resolusi tertinggi di mode high res itu nggak ada watermarknya, tapi setelah kita cropping adjust segala macam bisa kita tambahin watermarknya. Untuk fitur pendukung, selain adanya preview yang pakai cover screen yang sempat saya omongin tadi ya, saya ditunjukin, saya juga selalu suka dengan opsi untuk menggeser tampilan layar kamera ketika handphone lagi dilipat setengah. Jadi contoh nih, saya misalnya di rumah lagi pingin motoin kucing ya, handphone saya taruh di lantai, pas HP-nya ditekuk nanti bakal ada icon seperti ini yang kalau kita tekan akan memindahkan viewfinder atau preview si foto itu ke layar bawah, yang mana menurut saya ini bikin enak untuk ngambil foto di low angle seperti ini. Selain itu, ini juga sebenarnya bisa loh dimanfaatkan pas kita pingin ngambil foto tapi males nunduk atau jongkok ya, tinggal tekuk aja handphonenya, pindahin layarnya, beres kayak gini. Gampang kan? Kita lanjut ke bagian video. Jadi handphone ini untuk kamera utama dia bisa merekam video di resolusi yang tinggi yaitu 4K 30 fps. Sedangkan untuk kamera depan, surprise, dia juga udah bisa menggunakan 4K 30 fps. Nah di sini kalau kita lihat di viewfinder kamera, Oppo tuh punya satu tombol di pojokan yang namanya dual preview. Jadi ya kita bisa melihat layar dalam handphone dan juga layar luar secara bersamaan. Ya sayangnya dalam mode seperti ini, Oppo tuh entah kenapa memindahkan resolusi maksimal hanya di 1080p aja ya, padahal sebenarnya kalau dimatiin dua previewnya itu bisa 4K, tapi begitu dinyalain dia jadi 1080. Hal yang sama juga bisa kita lihat misalnya ngambil video lewat cover screen seperti ini ya. Jadi misalnya saya pengen ngevlog nih, dengan bantuan cover screen seperti sekarang itu resolusinya cuma di 1080p aja, jadi nggak bisa 4K. Yang menurut saya nih cuma masalah software aja dan semoga bisa diganti lagi ke depannya sama Oppo. Jadi sekarang langsung aja untuk hasil foto dari si handphonenya.
Di lensa utama, mayoritas menurut saya sih udah bisa dibilang bagus ya. Karakteristik fotonya itu, kalau menurut saya ke arah eye pleasing alias menyenangkan di mata. Jadi saya nggak kaget kalau akan banyak orang yang suka dengan hasil fotonya. Detailnya cakep, misal saya ngambil foto kucing dengan bulu-bulunya, tanaman, atau bisa juga ke muka orang gitu, hasilnya bagus. Untuk warna, saturasinya bisa kelihatan dia agak tinggi sih sebenarnya, apalagi dengan warna yang dominan kayak merah, hijau, atau biru. Terus kalau misalnya untuk urusan skin tone, ini benar-benar tergantung ke pencahayaan aja, tapi mayoritas sih sebenarnya saya suka. Palingan yang saya sebenarnya agak sedikit kurang srek adalah pas kita pakai mode portrait yang sekalipun beauty-nya udah saya bikin 0, efeknya itu masih kelihatan. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin soal dynamic range, ini tuh kelihatan luas banget, tapi kalau saya ngelihatnya ini processingnya agak sedikit agresif sebenarnya, karena bener-bener seperti pingin ngangkat bagian shadow, midtone, sama highlightnya jadi terang, jadi semua itu kelihatan. Saya yakin yang suka dengan processing dynamic range seperti ini pastinya banyak. Tapi kalau buat selera saya sebenarnya ini malah bikin foto jadi sedikit terlalu flat ya, karena dimensi dari 3 aspek tadi yaitu shadow, midtone, sama highlight aja jadi nggak kelihatan karena semuanya diangkat jadi terang gitu. Ya jadi balik selera sebenarnya. Untuk lensa ultra wide hasilnya juga menurut saya sudah tergolong bagus, cuma yang mungkin perlu dinotis adalah masih ada perbedaan tone atau warna antara lensa utama dan juga ultra wide. Kemudian untuk lensa telefoto yang 2x ini buat saya juga sudah bagus dan nilai plus banget, apalagi di handphone dengan bentuk flip seperti ini. Peruntukannya kalau di Oppo mungkin lebih ke mode portrait ya, tapi untuk sekedar ya zoom yang lebih dekat, foto yang agak jauh sedikit lebih oke gitu, menurut saya sih udah cukup banget. Lanjut kita masuk ke bagian low light. Saya ngelihat kamera ini tuh sebenarnya punya kecenderungan untuk bikin foto sedikit lebih terang. Makanya seringnya saya tuh sebelum foto tap fokus, abis itu slider exposure saya turunin sedikit. Cuma ya balik lagi ke selera, mesti cobain nanti lihat sendiri sukanya yang mana, itu balik ke preferensi. Habis itu buat video, ini karakternya agak beda sama foto karena warnanya saya lihat tidak sesaturasi fotonya dan cenderung lebih ke arah yang natural gitu ya. Mungkin sebagian ngeliatnya jadi wah kok pucet bang, kurang colorful dan segala macam. Cuma saya ngeliat di sisi lain, ini kayaknya bakal enak banget buat yang mungkin pingin diedit. Jadi masih ada ruang lagi buat diatur, misalnya mau naikin saturasi warna segala macam, itu masih bisa banget. Oke, sekarang kita kamera belakang, kita sampelnya dulu untuk Oppo Find N3 Flip di kondisi outdoor siang hari, dan ini saya di settingnya ambil yang teduh dulu ya, jadi tidak kesorot matahari langsung, bisa lihat dari warna baju, skin tone segala macem ya, bisa pakai jalan atau fokusnya bisa keep up atau enggak. Dan kalau kita pindah ke yang silau, nah ini silau banget sebenarnya, bisa lihat mungkin perbedaannya seperti apa, terus bisa mungkin lihat kalian dynamic range-nya kayak gimana, perubahan atau enggak, tetap tajam atau enggak, menurut kalian gimana, oke atau enggak, silahkan di komennya. Dan abisnya kita pindah ke kamera depan, abis itu ke situasi low light. Ya masih dari sampel kamera belakangnya Oppo Find N3 Flip, sekarang saya akses menggunakan cover screen, yang mana sebenarnya ini adalah posisi yang ideal banget buat yang mungkin butuh kamera vlogging ya, karena emang kita bisa lihat preview dengan sangat leluasa di sini, kualitas videonya juga bagus. Terlepas dari resolusinya yang hanya bisa 1080p kalau misalnya kita pakai mode seperti ini, padahal kalau handphone dibuka kita bisa pakai 4K ya, jadi mungkin bisa ditingkatkan ya ke depannya sama Oppo, mungkin bisa lewat software update atau segala macamnya. Cuman di luar soal itu menurut saya sih kualitas video udah bagus ya, bisa kita lihat dari dynamic range-nya di bagian belakang ya, langit, terus warna daunnya ketangkep dengan sangat baik, skin tone juga menurut saya oke ya untuk video. Dan dari segi stabilisasi misalnya dipakai jalan, ini juga sudah bagus. Itu sih kalau menurut saya. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis pendapat di bawah, dan abisnya kita pindah ke skenario perekaman video yang lainnya. Oke, jadi sekarang buat yang mungkin penasaran gimana hasil video dari kamera depannya Oppo Find N3 Flip, saya ambil di hari yang berbeda dibandingkan sampel yang sebelumnya. Tetap dengan kondisi outdoor siang hari yang sangat terik, saya di bawah pohon aja. Tuh bisa lihat hasilnya di 4K 30 fps. Kalau saya mau jalan seperti ini, nah ini ke tempat yang terik sekali, ya bisa lihat hasilnya. Oke atau enggak silahkan di komenin, dan abis ini kita pindah ke dalam aja karena ini panas banget. Kita pindah ke dalam ruangan untuk
testing video di situasi low light. Saya ambil dalam studio aja dengan pencahayaan yang saya kondisikan. Dia tidak terlalu terang tapi lumayan masih ada satu lampu dan hasilnya seperti ini. Saya rekam menggunakan kamera utama, tapi saya pakai bantuan cover screen. Jadi ini adalah rekaman di resolusi 1080 30 fps ya, jadi tidak 4K. Dan hasilnya seperti ini. Ya, bisa lihat dari segi skin tone, ketajaman, audio juga bisa didengar ya kalau dalam ruangan. Seperti apa? Menurut kalian oke atau tidak? Silahkan di komen. Dan satu lagi abis ini kita lihat untuk hasil kalau kita menggunakan kamera depan atau kamera dalam dari handphone ini. Ini dia kalau pakai kamera depan atau kamera dalamnya Oppo Find N3 Flip. Ini di resolusinya 4K 30 fps ya, karena saya pakai kamera itu yang di dalam bukan pakai cover screen. Dan bisa lihat, oke, di sini saya mendapati bahwa white balance-nya cukup agresif ya, berubah kalau saya geser-geser. Ya, tidak sestabil yang kamera belakang tadi. Nah, ini jadi kuning banget. Nah, gitu. Ya, jadi ada perbedaannya. Oke atau enggak? Silahkan komentarin di bawah. Jadi ya itu dia soal kamera, kayaknya udah menggambarkan ya kalau ini memang bisa disebut sebagai salah satu nilai plus yang ditaruh Oppo lewat handphone flip terbarunya. Berikutnya saya akan ngebahas tentang ini, layar dalamnya yang menarik sekali, terus ada specs dan juga performa dari handphone. Nah, sama seperti Oppo Find N2 Flip, Find N3 Flip ini menurut saya luar biasa untuk urusan lipatan layar atau yang mungkin kita sering bilang di handphone flip itu adalah kris ya, lipatan di tengah layar. Kelihatannya tuh tipis banget asli, berasa kelihatan lebih tipis, bahkan mungkin bagi sebagian orang hampir nggak kelihatan ya, dipegang pun rasanya tuh rata, nggak ada cekungan ala handphone flip itu, bener-bener wah halus gitu berasanya. Jadi ini menurut saya Oppo menerapkan standar yang tinggi yang menurut saya sudah semestinya ada di handphone flip ya, handphone lipat ini udah bagus banget. Dari segi visual dan spesifikasi layar sendiri juga ini udah bagus, panelnya AMOLED 120Hz Full HD+, dan sudah mendukung HDR yang bisa dimaksimalin pada banyak platform streaming yang ada. Sensitivitas sentuhannya juga oke, visibilitas outdoor juga tidak mengecewakan. So kalau misalnya mesti dikasih angka nih ya untuk sebuah handphone flip, ini layarnya udah layak dikasih A ya, bisa dikasih huruf A lah, udah bagus. Terus untuk performa dari handphone sendiri, ini juga sepengalaman saya ya pas ngetes udah tergolong bagus dan memuaskan. Kombinasinya tuh di sini dia pakai Dimensity 9200, RAM-nya 12GB, ada kapasitas penyimpanan 256GB. Dari angka benchmark di mode power yang standar, angkanya tuh dapat di 889 ribuan ya. Sedangkan kalau high performance mode yang saya nyalain, angkanya itu bisa menyentuh 1 juta. Nah, untuk mode performa yang standar, ini sebenarnya udah lebih dari cukup untuk aktivitas harian ya. Jadi kayak buat dipakai sosial media, buat multitasking, scrolling, browsing itu aman banget. Pokoknya skenario pemakaian user yang non-intensif, yang mana memang menjadi target market utama dari seri handphone seperti ini ya, yang di sana beda dan stylish ya, itu sebenarnya sudah terpenuhi. Sedangkan kalau untuk mode high performance ini sebenarnya memang lebih cocok misal kita merasa butuh performa yang lebih kencang ya, kayak aktivitas lebih intensif seperti misalnya main game ya. Meskipun ya saya yakin juga persentase konsumen gitu yang beli handphone flip untuk main game dengan ekspektasi performa yang tinggi itu pasti sangat kecil ya. Tapi ya, kalaupun ada, ya ini handphonenya bisa. Anyway, kalau dari pengalaman pemakaian saya dengan game yang memang saya main sehari-hari, yaitu si Honkai Star Rail tadi, dalam mode high performance ini emang berasa dan terlihat bahwa gamingnya itu lebih mulus. Emang settingnya tuh saya pakai high aja, bukan very high. Jadi tidak bisa dibilang rata kanan ya. Jadi kanan kurang dikit lah. Tapi dia bisa dapat FPS di sekitar 40-an, 45 ke atas sampai 50-an, yang mana menurut saya sudah enak. Cuma nih ya, meskipun secara performa hardware-nya udah bagus, saya masih ngerasa Oppo itu belum benar-benar memaksimalkan softwarenya ya. Jadi untuk ColorOS sama versi Android serta fungsi-fungsi basic sih sebenarnya nggak ada masalah, udah lancar, udah oke lah cuy. Cuma untuk memaksimalkan fungsi dari handphone lipatnya aja sih yang menurut saya belum bener-bener wah gitu. Jadi seperti misalnya aplikasi ini belum semua bisa dibikin split screen atau tampilan adaptif dengan layar lipat. Contoh yang gampang itu kayak misalnya Netflix deh ya. Meskipun nggak sering, tapi ada kala saya tuh pingin ya nonton tanpa megang handphone. Jadi dalam posisi handphone setengah lipat gini saya taruh di meja gitu. Hal yang minor, nggak sering dipakai, cuma andai bisa menurut saya bakal lebih komplit. Terus untuk kamera, seperti yang tadi saya udah tunjukin bahwa kamera utama ini kan bisa ngerekam di resolusi maksimal 4K ya. Tapi
Kalau misalnya saya nyarain dual preview ya, entah saya buka kamera baru nyalain atau langsung akses video dari cover screen, itu resolusinya hanya maksimal di 1080p aja. Sayang banget kan ya, karena secara specs kameranya udah mampu ya, kalau kita pakai default bisa, tapi pas pengen ngevlog atau bikin video dengan bantuan cover screen, resolusinya malah turun. Satu lagi ya tinggal soal si aplikasi di cover screen-nya aja sih yang menurut saya masih bisa ditambah harusnya. Seperti yang saya bilang di awal video, mungkin ditambah Instagram atau mungkin aplikasi-aplikasi lainnya, karena ini udah cukup kok sebenarnya, apalagi dengan orientasi vertikal yang mana memang sesuai dengan handphone ya kan. Handphone kita lihat ya vertikal kan, jadi harusnya sih ya semua aplikasi bisa dijalanin di sini. Cuma nanti ya kita tunggu aja update dari Oppo. Sebelum closing, satu bagian lagi yang pastinya penting adalah bagian baterai. Jadi kapasitasnya itu adalah 4300 mAh. Daya tahannya menurut saya oke banget, standby bisa 1 hari lebih. Screen on time-nya juga tergolong panjang untuk kapasitas yang segitu. Tapi yang paling oke sebenarnya adalah kecepatan ngecasnya. Jadi kan HP ini sebenarnya udah support 44 watt super VOOC ya. Tapi jangan kaget pas misalnya kita lihat charger bawaan di kotak 67 watt ya. Jadi tenang aja, ini nggak akan bikin bahaya dari handphone, nggak bakal bikin rusak baterai segala macam, karena charger dan handphone sekarang udah pada pinter-pinter. Dan menurut saya bagus karena nanti bisa dipakai di handphone Oppo yang lain. Jadi dari berbagai kelebihan peningkatan dikasih sama Oppo di handphone ini, menurut saya di sini Oppo tuh sukses menaikkan beberapa standar bagus di sebuah handphone yang berbentuk flip ya. Oppo bisa ngasih bukti bahwa dalam bentuk lipat sekalipun layar tuh tetap bisa kok jadi mulus dengan kris yang tipis. Oppo juga nunjukin kalau dengan mode lipat itu bukan halangan untuk kita pasangin sistem kamera yang lengkap dengan lensa ultra wide dan telefoto yang masih sering diabaikan. Performa juga menurut saya bagus, baterainya pun tahan lama. Fungsi cover screen juga ditingkatkan di sini dan lebih kepake, jadi nggak sekedar buat widget doang. So wishlist saya sebenarnya tinggal gimana Oppo ngasih update untuk memaksimalkan form factor handphone lipatnya aja. Soalnya untuk bagian-bagian yang lain ini udah cakep. Jadi buat yang mungkin berminat mencoba handphone lipat yang menarik, ini bisa menjadi salah satu alternatif yang saya rekomendasikan di akhir tahun 2023 seperti sekarang. Jadi buat yang pengen beli atau mau mungkin register dulu supaya bisa dapat diskon 10% ya kupon yang dikasih Oppo itu, silahkan cek link yang saya taruh di deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kayak segitu aja dulu review yang sudah panjang untuk Oppo Find N3 Flip. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.